Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sejarah Indonesia tentang Aceh melawan Belanda. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fadal Yunahar, nomor presensi 9. Yang kedua yaitu ada Fadia Nurina, presensi 10. Lalu Raffi Ahmad Fahrezi, presensi 21. Raudina Yasmin, presensi 22. Dan Wahyu Andini Aidil Fitria, nomor presensi 30. Perang Aceh. Perang Aceh adalah salah satu dari banyaknya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda yang terjadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai 1904 adalah Perang Sultanan Aceh melawan Belanda. Dalam sejarah, Perang Aceh menelan korban hingga 100.000 orang dari kedua pihak sejak penyerbuan Belanda di pantai Ceuriumen pada April 1873. Pada penyerbuan yang dipimpin oleh Johann Hermann Rudolf Kohler yang langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman tersebut. Konon sekitar 37.500 orang dari pihak Belanda tewas, 70.000 orang dari Aceh tewas, dan 500.000 orang mengalami luka-luka. Latar belakang Perang Aceh. 1. Penyebab umum Perang Aceh adalah pemerintah Belanda melakukan perjanjian Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera 1871. 2. Pemerintah Belanda ingin menguasai Aceh karena memiliki kerajaan kuat dan kemampuan diplomatis tinggi. 3. Perjanjian London 1824 membuat Aceh menjadi daerah penyangga kekuasaan Inggris di Malaka, sedangkan Bengkulu diserahkan Inggris pada Belanda. 4. Belanda berhak atas kekuasaan daerah Sumatera Timur yang didapatkan dari Sultan Siak. Belanda membantu Sultan Siak dalam perang saudara melalui Traktat Siak tahun 1858. 5. Terbukanya Terusan Suez tahun 1869 membuat perairan Aceh menjadi jalur pelayaran Eropa ke Asia. Traktat Sumatera di tahun 1871 menjelaskan Inggris tidak menghalangi usaha Belanda meluaskan daerah kekuasaan sampai Aceh. Penyebab khusus Perang Aceh seperti Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomasi dengan negara Italia, Turki, dan Amerika Serikat. Belanda cemas nantinya Aceh menuntut untuk diakui kedaulatan oleh Belanda. 7. Belanda menginginkan Aceh untuk tunduk pada pemerintahan, tetapi Sultan Aceh menolak tunduk pada Belanda hingga terjadi perang. Terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh pertama pada tahun 1873 sampai 1874. Perang Aceh kedua tahun 1874 sampai 1880. Perang Aceh ketiga tahun 1881 sampai 1899. Perang Aceh keempat tahun 1896 sampai 1910. Perang Aceh pertama pada tahun 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Perang ini dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang berada di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Kohler. Mereka dapat mengalahkan Kohler dan 3.000 orang prajuritnya. Bahkan Kohler tewas pada 14 April 1873. Perang lalu berkecamuk di mana-mana 10 hari setelahnya. Perang paling besar terjadi untuk merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman bersama bantuan dari beberapa kelompok pasukan dari Pukan Aceh, Lambuk, Lampuuk, Pekanbadak, Lambada, dan Krueng Raya. Pasukan Belanda lalu dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Swieten. Selanjutnya Perang Aceh kedua pada tahun 1874 sampai 1880. Sejarah Perang Aceh memasuki babak kedua di mana Belanda di bawah pimpinan Jenderal Jan Van Swieten berhasil menduduki Keraton Sultan pada 26 Januari 1874. Keraton dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Untungnya sebelum itu Sultan dan keluarganya sudah melarikan diri ke Lengbata. KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda mengumumkan perang kedua pada 20 November 1873 sesudah kegagalan pada perang pertama.
Belanda pada saat itu sedang mencoba menguasai seluruh Indonesia, bergerak pada November 1873 sampai April 1874. Pada bulan Januari 1874, Belanda berpikir bahwa mereka sudah menang perang, sehingga mengumumkan pembubaran Kesultanan Aceh. Namun pihak Aceh masih melawan, walaupun Sultan Mahmud Syah dan pengikutnya telah melarikan diri ke bukit dan Sultan meninggal akibat kolera pada 26 Januari 1874. Para ulama Aceh membentuk pasukan jihad dipimpin oleh Tengku Jitiro, sedangkan rakyat membentuk pasukan besar di bawah pimpinan Teku Umar dan Cut Nyak Dien. Perang Aceh ketiga pada tahun 1881 sampai 1899. Dalam sejarah Perang Aceh ketiga, perang dilanjutkan melalui cara gerilya berupa perang fisabilillah. Perang gerilya berlangsung hingga 1903 yang dipimpin Teku Umar, Panglima Polim, dan Sultan Aceh. Tengku Umar terus memimpin serangan ke pos-pos Belanda hingga dapat menguasai Melebah pada tahun 1882. Belanda sampai menggunakan pasukan khusus bernama Korps Marchers de Veld, tentara kerajaan Hindia Belanda. Mereka bukan tentara Belanda asli, melainkan para serdadu bayaran Indonesia yang berasal dari Jawa serta Maluku yang sudah dilatih oleh Belanda. Penyerbuan terus dilakukan ke daerah-daerah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1899, pasukan Aceh diserang mendadak oleh pihak Van der Dassen di Melebah dan Tengku Umar gugur. Cut Nyak Dien kemudian melanjutkan perjuangan sebagai komandan gerilya, seperti penyebab peristiwa Aceh 1990 dan bangunan bersejarah di Aceh. Selanjutnya, Perang Aceh keempat pada tahun 1896 sampai 1910. Berulang kali kalah, akhirnya Belanda menemukan strategi yang sesuai. Belanda membentuk Korps Marchers, pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang dibawahi pemimpin Belanda. Dengan pasukan ini, strategi gerilya Aceh dapat mudah dikalahkan. Bahkan, pada tahun 1899, Tengku Umar tewas pada pertempuran di Melebah. Tewasnya Teku Umar tidak mematahkan semangat juang rakyat Aceh. Perjuangan masyarakat kini dipimpin oleh Cut Nyak Dien bersama Pecut Baren. Sayangnya, pertahanan rakyat Aceh semakin lama semakin melemah karena terus mendapatkan tekanan dari Belanda. Perjuangan rakyat Aceh berada di titik terendah ketika Cut Nyak Dien ditangkap pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1910. Kematiannya menjadi tanda berakhirnya perjuangan Aceh dalam melawan Belanda. Dan yang terakhir adalah akhir dari Perang Aceh. Untuk memenangkan Perang Aceh, Belanda menggunakan siasat berupa penyamaran Snok Hurgronje ke pedalaman Aceh. Tujuan penyamaran ini adalah untuk mengetahui titik lemah perjuangan rakyat Aceh. Selama 2 tahun menyamar, Snok Hurgronje akhirnya bisa memberikan sejumlah usul kepada kerajaan Belanda untuk dapat mengalahkan Aceh. Usulan itu salah satunya dengan merebut hati rakyat Aceh. Menurut Hurgronje, Belanda harus menunjukkan niat baik kepada rakyat Aceh dengan membangun sarana prasarana seperti masjid, surau, jalan, dan sebagainya. Siasat Snok Hurgronje itu diterima dan dijalankan oleh Belanda. Alhasil, lambat laun Belanda dapat melemahkan kekuatan perlawanan Aceh. Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dan Panglima Polim menyerah setelah mengalami tekanan luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan diri itu, setelah wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Meski demikian, pada kenyataannya, Belanda tidak sepenuhnya menguasai Aceh. Selain itu, perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh rakyat Aceh. Tokoh-tokoh dalam Perang Aceh. Yang pertama dari Aceh, yaitu Sultan Mahmud Syah, Sultan Muhammad Daud Syah, Panglima Polim, Tengku Cikditiro, Teku Umar, Cut Nyak Dien, dan Cut Mutia. Sedangkan dari Belanda yaitu J.H.R. Kohler, Jan van Swieten, Johannes Pel, Karel van der Heijden, Henry Demmeny,
Jan Jacob Karel de Moulin, Godfred van Dalen, Johannes Benedictus van Hertz. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.